Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Mohon maaf sekali, kali ini saya jarang-jarang membuat konten karena seperti biasanya ada tugas yang selalu saya lakukan. Jadi kemarin itu pada tanggal 28 Oktober adalah Hari Sumpah Pemuda. Nah, kita harus bangkitkan semangat Sumpah Pemuda untuk seluruh Indonesia, ya kan? Hari ini kita akan bercerita tentang seorang komandan pasukan yang memimpin hanya 30 pasukan dapat menghancurkan pemberontakan yang ada di Kongo. Ya, tepatnya yaitu Konga 3, kontingen Garuda 3. Jadi siapakah dia? Dia adalah seorang yang berdarah Minang. Ya, lahirnya di Bali. Jadi kejadian penghancuran pemberontakan Kongo ini terjadi pada tahun 1962. Nah, ini dipimpin oleh orang yang berdarah Minang seperti biasa, yaitu darah Sumatera Barat. Jadi kita menyampaikan hal-hal yang berbau Sumatera Barat agar semua orang tahu, bahwa banyak sekali yang harus kita catat, yang harus kita ingat dari pahlawan-pahlawan yang berada di Sumatera Barat seperti yang mencetuskan Sumpah Pemuda, yaitu Muhammad Yamin. Oke, siapakah dia? Dia adalah Bapak Kemal Idris. Ketika itu beliau berpangkat Letnan Kolonel. Nah, Bapak Kemal Idris ini adalah yang memimpin kontingen Garuda 3, pasukan perdamaian yang ada di Kongo, atau disingkat dengan Konga 3. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ini dia, tentang Bapak Kemal Idris yang memimpin pasukan hantu untuk menghancurkan pemberontakan di Kongo. Brigjen Kemal Idris lahir pada 10 Februari 1923 di Singaraja, Bali, dari pasangan perantau Minangkabau asal Solo. Ia meninggal dunia pada 28 Juli 2010 karena komplikasi penyakit dan infeksi paru-paru. Ia dimakamkan secara militer di Taman Makam Majelis Taklim Raudatus Salihin, Citapen, Bogor, Jawa Barat. Di sini ada kisah tentang Brigjen Kemal Idris, di mana kisah ketika Pak Kemal Idris masih berpangkat Letnan Kolonel dan memimpin sebuah pasukan perdamaian yang bernama kontingen Garuda 3 atau Konga 3. Ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di bawah UNOC atau United Nations Operation in the Congo. Pada tahun 1962, sejumlah personel komando pasukan khusus atau Kopassus bergabung dalam kontingen tersebut. Kala itu ribuan pemberontak Kongo di bawah pimpinan Moises Sombe menyerbu markas pasukan Garuda. Baku tembak pun tak terhindarkan. Namun dengan semangat yang tinggi, pasukan Garuda berhasil memukul mundur para pemberontak tersebut. Setelah peristiwa tersebut, serangan balasan dirancang untuk menangkap pimpinan pemberontak. Sebanyak 30 pasukan TNI melakukan penyergapan pada malam hari menggunakan kapal di atas danau Tanganyika. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, para pemberontak itu percaya dengan semua hal yang berbau mistis. Maka dengan cerdiknya, para prajurit baret merah tersebut menyamar sebagai hantu. Dalam sekejap, ribuan pemberontak Kongo berhasil ditangkap. Prajurit TNI juga berhasil menyita beragam senjata. Aksi Kopassus di berbagai medan laga selalu menjadi kebanggaan bangsa. Bahkan Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto menyebut prajurit Kopassus bagaikan hantu-hantu yang menakutkan bagi musuh negara, karena tugas apapun yang dilaksanakan oleh Kopassus tersebut selalu berhasil dituntaskan. Sejarah telah mencatat beragam operasi di dalam dan luar negeri semuanya berhasil. Inilah kisah tentang Brigjen Kemal Idris ketika masih berpangkat Letkol. Oke bro, jadi itu dia sedikit slide-nya kita sampaikan agar semua kita paham. Nah, mudah-mudahan kita sebagai generasi-generasi muda yang akan datang selalu mengingat seluruh jasa pahlawan, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu mengingat jasa-jasa pahlawannya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mungkin besok kita ulang lagi dengan pembahasan yang lain dan selalu baru. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.